Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yasihu domanud duyun. Jadi menjelaskan masalah doman atau jaminan. Qauluhu faslun utai kono fasal suwiji. Tabire fasal wa yasihu domanud duyun al mustaqirra fi zimmah. Wa yasihu lansah apa domanud duyuni apa nanggung pira-pira utang. Sifate duyun al mustaqirrati engkang tetep fi zimmati ing dalem tanggungan. Jadi bahasan doman iku kita menanggung hutang orang lain. Jadi wasyaran iltizamu ma fi zimmatil ghair minal mal. Nah, ini terkadang terjadi di masyarakat ketika memang misalkan Zaid punya hutang kepada Umar 100.000. Nah, saya sebagai domen iku menanggung hutangnya Zaid kepada Umar. Itu namanya doman. Itu boleh. Jadi kita menanggung hutangnya Zaid kepada Umar itu nggak masalah. Tapi dengan catatan ida ulima ing dalem nalikane den ngaweruhi apa qadruha kira-kirane duyun. Jadi memang bolehnya menanggung hutang orang lain kalau memang kita tahu utangnya mau berapa. Misalkan 100.000, itu nggak masalah. Nah, tapi yang repot nantinya ketika kita nggak tahu hutangnya berapa. Nah, kita tanggung, lah masalahnya nanti nek utangnya majhul, itu dalam fikih tidak diperbolehkan menanggung hutang yang mana hutangku sendiri kita belum tahu kadarnya berapa. Mulane dalam syarah niku wa kharaja biqoli ida ulima qadruha aduyun al majhulah. Jadi mengecualikan nantinya hutang sing majhulah, hutang yang kita sendiri nggak tahu jumlahnya berapa. Misalkan saya menanggung hutangnya Zaid, tak tanggung, tapi nggak tahu berapa kadarnya, berapa 100.000, 200.000 atau 1 juta nggak tahu. Mulane falayasiu domanuha, nggak sah domane ki mau. Jadi kita diperbolehkan menanggung hutangnya orang lain kalau memang tahu kadar hutangnya mau berapa. Nah, ketika sudah doman adanya iltizamu ma fi zimmatil ghair minal mal. Mulane wali sahibil haqqi lan iku tetep kedue wong kang duweni hak aida ini tegese utang. Bagi orang yang menghutangi. Berarti Umar sing ngutangi Zaid. Iku mutolabatun utawi numreh man mutolabatu man utawi numreh wong silae man syaa ingkang karep sapa sahib minad domini saking wong kang nanggung wal matmuni anhulan wong kang den tanggung. Jadi memang ketika nantinya kok saya sudah menanggung hutangnya Zaid 100.000 kepada Umar, maka Umar berarti sohibul hak, orang yang menghutangi. Iku boleh meminta kepada domen yokui saya menanggung utangnya, atau madbun anhu orang yang saya tanggung yokui Umar Zaid. Jadi saya ini boleh ditagih utang oleh si Umar karena status saya domen orang yang nanggung, atau si misalkan Zaid. Nah, Zaid sebagai madbun anhu orang yang berhutang kepada Umar. Nah, itu diminta apa pembayaran utangnya nggak masalah. Meskipun saya sudah menyanggupi, iku boleh apa si Umar ki mau meminta kepada madbun anhu alias Zaid, orang yang punya hutang kepada ki mau sahibul hak alias Umar. Lah nantinya yang menjadi permasalahan idza kana ing dalem nalikane ana apa doman napa nanggung alama iku ing atase perkara bayana ingkang jelasake sapa kita. Tapi lafat iki idza kana domanu alama bayana iku sakitun fi aksari nusakhil matni. Memang sebagian kitab matan iku tidak ada lafat idza kana doman alama bayana. Jadi doman sendiri menanggung hutang sendiri iku ketika sudah terjadi doman, maka orang yang menghutangi alias Umar boleh meminta kepada saya domen orang yang nanggung utangnya Zaid, atau meminta kepada Zaid yang statusnya matmun anhu orang yang ditanggung alias orang yang punya hutang kepada Umar, gak masalah. Tapi wa ida gori malan yang dalam nalikane bayar utang
sapa adominu sapa wong kang nanggung. Lah jawabe idza roja'a mongko kena jabel sapa domin jabel mau alal madmuni anhu ing ngatasé wong kang den tanggung. Jadi memang domin ketika memang saya sudah menyanggupi sudah membayar hutangnya Zaid kepada Umar, maka saya boleh meminta ganti ruginya. Jadi saya boleh meminta ganti kepada Zaid statusnya madmun anhu dengan catatan ida kana ing dalam nalikane ana apa adomanu apa nanggung wal qada ulan nekani utang eko biiznihi iku kelawan izine madmun anhu. Ketika memang saya sebagai domain Zaid utangnya saya tanggung sudah saya bayar 100.000 kepada Umar. Iku saya boleh meminta ganti kepada madmun anhu alias Zaid. Boleh. Tapi dengan catatan idza kana adoman wal qada binihi, ketika memang dalam menanggung dan membayar hutangku saya mendapatkan izin dari Zaid alias madmun anhu. Jadi saya sudah izin kepada Zaid. Zaid, utangmu 100.000 kepada Umar saya tanggung. Nah, iku ndoman. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, maka saya boleh meminta ganti hutang 100.000 yang saya tanggung tadi kepada madmun anhu alias Zaid. Gak masalah. Tapi masalahnya nek tidak mendapatkan izin dari Zaid. Nah, itu masalahnya. Wala yasihu lan ora sah. Ora sah mau domanul majhuli apa nanggung perkara sing ora den ngerteni. Jadi memang doman sendiri kan catetane kita boleh menanggung utangnya orang lain kalau memang iku barang sing maklum ulima qadruha. Diketahui kadare pira utange. Misalkan nanggung hutange 1 juta. Atau misalkan nggak harus uang utangnya itu mau misalkan rupa semen. Menanggung hutang semen 1 sak. Nah, itu nggak masalah. Ketika memang kita sudah tahu hutangnya itu mau berapa, boleh menanggung hutang domanud duyun. Tapi masalah layasiu domanul majhul. Nek majhul barangnya ki mau tidak diketahui. Saya menanggung hutangnya Zaid tak tanggung. Tapi nggak tahu hutangnya ki mau kadare berapa. 1 juta kah, 200 juta atau berapa juta nggak ngerti. Lah itu tidak sah menurut fikih. Nah, ketika kita menanggung hutang orang lain alias doman. Iku kita harus tahu hutangnya mau kadare berapa. Tanyakan dulu kepada Zaid sebagai orang yang hutang atau kepada Umar alias orang yang menghutangi. Nah, ini nggak ngerti. Ya, lah itu repote. Karena kita nggak ngerti hutangnya berapa, tahu-tahu kita nanggung ternyata hutangnya mau 100 juta. Lah kan masalah. Lah ini harus diketahui dalam rangka mau ulima qadruha. Mengetahui kadar hutangnya berapa itu dalam fikih juga penting. Wala malam yajib illa darkal mabe. Walama lan ora sah meneh nanggung perkara, ora wajib ya. Ora wajib nanggung perkara. Wala domanuma, ai domanu. Dadi wala malan ora nanggung perkara lam yajib engkang ora wajib apa mah. Nah, jadi tidak menanggung hutang yang tidak wajib baginya. Contohnya kadomani mi'atin koyok nanggung 100 tajibu ala Zaidin fil mustakbal dalam sarai mau. Misalkan ngeten, iki yang bermasalah dalam doman. Saya menanggung hutangnya Zaid yang akan datang. Jadi Zaid iki misalkan hutang kepada Umar 100.000, tapi hutangnya besok. Jadi Zaid sudah kata-kata dengan Umar, saya hutang kepadamu besok 100.000. Lah saya ucuk-ucuk menanggung apa yang akan dihutang oleh Zaid. Terus nanti Zaid nek utang besok 100.000 saya yang bayar. Nah itu nggak boleh. Jadi nek memang kita menanggung hutangnya orang lain, ya tidak kok dalam hutang sing akan terjadi, tapi hutang yang memang mustaqirrah fi dhimmah, memang menjadi tanggungannya. Jadi memang Zaid sudah utang kepada Umar terus tak tanggung. Lah itu boleh. Tapi masalahnya Zaid belum hutang kepada Umar, hutangnya sesok 100.000 kok sudah saya tanggung. Lah itu masalah. Nah, kecuali ila darkal mabe. Nah, kecuali ing dalem kecuali
barang kang dendol, kecuali tetemune perkara kang dendol. Ya, ada pengecualian ketika memang dalam mabek barang yang dijual, menanggung barang yang dijual, itu nggak masalah. Nah, dengan catatan misalkan di situ bi ayat mana lil mushtari azaman in kharaja al mabi mustahaqqan. Contohnya misalkan apa aku nanggung harga yang dibeli oleh Zaid. Jadi Zaid membeli barang tapi pembayarannya saya yang nanggung. Nah, itu nggak masalah. Au yadmana lil ba'i al mabi in kharaja al zaman mustahaqqan, atau memang saya menanggung penjualnya. Jadi misalkan ada seseorang menjual HP Oppo kepada Zaid. Terus saya menanggungnya, wes nanti HP Oppo yang sampean jual nanti saya yang nanggung. Saya yang memberikan apa domane nantinya. Nah, itu nggak masalah. Jadi kebolehan doman iku pada mabek. Iku ono kalane saya menanggung harga barang yang dibeli. Yoku Zaid membeli HP Oppo kepada Umar, terus saya sing nanggung pembayarannya, bisa. Atau saya menanggung barang yang dijual, misalkan HP Oppo nih. Yes, HP Oppo yang dijual nanti saya yang nanggung. Jadi duit diberikan kepada Zaid, kepada Umar 1 juta, saya yang menanggung doman dalam segi barang Oppo yang dijual kepada Zaid. Ku nggak masalah. Tapi nek doman sing malam yajib, sesuatu yang tidak wajib. Contohnya Zaid utang kepada Umar 100.000 besok, belum sekarang. Nah, itu kan belum mustaqirah fi dhimmah, utang sing belum tetap ing dalam tanggungan. Lah kok sudah saya tanggung, iku masalah. Mulane dalam doman ya kita harus tahu hutangnya berapa. Misalkan kita menanggung harga jual beli, ya kudune ngerti barangnya yang dijual ki mau berapa. Misalkan saya menanggung harga pembelian HP Oppo ne Zaid, kudu ngerti berapa, misalkan 1 juta, nggak masalah. Harus maklum. Nek nggak ngerti repot. Nah, ternyata kita tanggung malah 5 juta misalkan. Nah, itu masalah. Mulane dalam doman monggo silakan sampean menanggung hutang teman atau tetangga atau saudara atau siapapun, nggak masalah. Tapi harus tahu hutang itu catatannya al mustaqirah fi dhimmah, bukan utang yang akan datang, tapi memang sudah dia hutang terus kita tanggung. Nah, atau di situ catatannya memang ketika nantinya dalam mabek itu juga nggak masalah. Nah, banyak sekali doman apa ya, kita menanggung hutang orang lain itu banyak sekali permasalahannya, dan itu terkadang terjadi di masyarakat kita.